Warren Buffett di umur 93 tahun ya. Ada satu pelajaran yang underrated banget. Pensiunnya Warren Buffett itu menurut gue kayak tanda satu era tuh berakhir. Tapi gue nggak pengen satu pelajaran ini hilang di peradaban. Karena gini ya, kalau kalian Gen Z, kalian milenial, kalian masih muda nih, dan cuma bisa ambil satu hal dari Warren Buffett, gue mau kalian ngambil satu hal ini. Buffett bangun semua kekayaannya pelan-pelan, sabar, konsisten, gak pakai instan, gak pakai hype. Dan ironisnya, justru sekarang pas beliau pensiun, dunia tuh lagi gila-gilaan pengen semuanya serba cepat. Kita buka TikTok 7 detik langsung pengen kaya, scrolling 5 menit langsung pengen ngerasa tinggalan hidup. Padahal Buffett orang yang pernah jadi nomor 1 terkaya di dunia butuh setengah abad buat sampai ke puncak. Jadi pertanyaannya gini, kalau orang paling kaya di dunia aja sabar, kenapa kita dilatih pengen semuanya instan? Umur sekian punya rumah, umur sekian punya mobil mewah. Dan video ini bukan tentang saham bro. Justru nggak terlalu banyak tentang finansial, tapi tentang hidup. Dimana kita bisa belajar dari orang yang punya tingkat kesabaran ekstrim, tapi hasilnya luar biasa. Orang pengen sekaya Buffett, tapi nggak mau nunggu umur 93. Karena mungkin di dunia yang serba cepat, lo nggak butuh kecepatan instan, tapi lo butuh sabar. Tapi kita bedah kenapa lo butuh belajar yang namanya sabar. Nah, masuk ke chapter 1 dulu. Tetap kita harus ngebahas tentang Warren Buffett. So, pas pensiun di umur 93 tahun, tapi yang kalian nggak tahu, 99% kekayaan dia tuh muncul setelah umur 50. Di umur 21 itu $20.000, di umur 26 $140.000, di umur 30 baru jadi jutawan, tapi di umur 56 baru dia jadi miliarder dunia. Dan itu dengan gaji tahunan cuma $50.000 dari perusahaannya sendiri. Barulah di sana meledak. Umur 66 $16 miliar, umur 72 $35 miliar, umur 89 $89 miliar. Yang sekarang pas pensiun di atas $169 miliar. Dan hasil yang dia ciptain selama dia menjabat, returnnya tuh 5,5 juta %. Dan tau nggak prosesnya gimana? Gak ngandelin viral, gak ngandelin hype, tapi konsisten dan sabar. Karena Warren Buffett tuh pernah bilang, no matter how great the talent or the effort, some things just takes time. You cannot produce a baby. Kalian nggak bisa bikin bayi dalam 1 bulan dengan bikin 9 cewek hamil. Tetaplah, artinya jelas. Ada hal-hal yang nggak bisa dipaksa cepat, termasuk kesuksesan, termasuk kekayaan sampai ke hidup. Nah, tapi sekarang dunia tuh kayak lagi sebaliknya ya. Scroll sekian detik, diekspektasi untuk terinspirasi, upload konten 3 kali, oh harus viral. Kalau nggak viral lu gagal. Invest 6 bulan, harus udah jadi crazy rich. Padahal Buffett juga pernah jatuh loh. Di umur 44, kekayaannya tuh sempat turun dari $34 juta ke $19 juta. Itu gara-gara crash pasar. Tapi di momen itu dia nggak panik. Dia justru beli See's Candy. Dan itu jadi salah satu investasi paling ikonik sepanjang hidupnya. Karena kenapa? Returnnya 8.000%. Justru yang bisa dipelajarin tuh, Buffett bukan orang yang nggak pernah salah, tapi orang yang selalu tenang. Dan dia tahu dari statement-statement dia ya, waktu adalah teman terbaik. Nah, sekarang kalian coba pikir deh, apa artinya kalau dia udah pensiun sekarang? Menurut gue bukan masalah umur, tapi simbol bahwa dunia kehilangan satu dari sedikit orang yang masih percaya sama proses yang panjang. Kalian komen deh di bawah, kalian percaya nggak sama proses yang panjang? Kebayang nggak tahan 20-30 tahun ngelakuin sesuatu tanpa ngelihat ada hasilnya dulu? Salah satu simbol pentingnya yang menurut gue ya, Buffett itu kontra narasi dari generasi yang nggak sabaran. Dan kalau figure kayak dia udah turun panggung, kita harus nanya, masih ada nggak ruang buat kesabaran di dunia yang makin lama makin cepat? Kita coba cari pelajaran-pelajaran dia lagi di chapter 2. Buffett versus dunia yang instan. Dia tuh pernah bilang, the stock market is designed to transfer money from the active to the patient. Orang yang aktif trading terus, uangnya akan berpindah tangan ke orang yang sabar. Kalau kita ngelihat dunia sekarang, itu kayak kebalik. Yang sabar makin tersingkir, yang aktif makin panik. Semua orang ngerasa kayak semua harus gerak cepat. Tapi gue harus bilang ya, gerak cepat itu nggak salah. Asal tahu mau kemana. Salah satu yang terkenal dari biografinya dia tuh baca buku 5-6 jam sehari. Tapi bukan buat cari tahu hal baru doang, tapi buat ngerti satu hal lebih dalam lagi. Dimana di era generasi anak muda sekarang, kalau kita bangun tidur, yang dicek pertama bukan pikiran tapi layar HP, bukan buat refleksi tapi ngebandingin hidup sama orang lain. Prinsip yang dipegang, dia bahkan bisa nahan untuk nggak investasi bertahun-tahun kalau belum ngerti tentang bisnisnya. Salah satu prinsip sabar, ngerti itu jauh lebih penting daripada ikut-ikutan. Nah, sementara generasi kita denger temen cuan dari kripto langsung, wih kaya gue semalam, langsung ikut masuk, padahal belum tahu projectnya itu apa. Jadi yang paling penting itu clarity. Dia tahu apa yang dikejar dan dia sabar nunggu itu datang, bahkan kalau butuh waktu 10 tahun. Sekarang kita coba lihat lagi advice-nya dia. Only buy something that you'd be perfectly happy to hold if the market shut down for 10 years. Yang perlu diingetin sekarang, ada nggak satu keputusan di hidup kalian, entah itu karir, investasi, atau relasi, yang pas kalian bikin keputusan itu yakin bisa jadi pegangan selama 10 tahun ke depan? Gue pun ngerasa gue nggak sesabar itu loh. Mayoritas tuh nggak bisa tahan selama itu. Kita hidup di era dopamin, likes, views, notifikasi, semuanya bikin kita ngerasa penting, padahal makin lama bikin kita tuh kosong. Ngerti bahwa semakin kita diam, semakin kita bisa mendengar. Semakin sabar, kita semakin bisa mikir jernih. Di dunia yang serba cepat sekarang, yang menang itu bukan yang lari paling kencang menurut gue, tapi yang paling tahu
tahu arah dan berani jalan pelan-pelan ke tujuan. Nah, sebenarnya gue mau summarin ketiga pelajaran utama dari Buffett yang hopefully pas pensiun pelajaran ini nggak hilang di generasi anak muda sekarang. Nah, masuk ke chapter 3. Menurut gue, ini 3 pilar utamanya. Kesabaran strategis, fokus pada lingkaran kompetensi, sama kedisiplinan emosional. Nah, yang pertama kesabaran strategis itu apa? Yaitu paham sukses di investasi itu bukan keputusan cepat, tapi kesabaran dalam menunggu peluang yang tepat. Contoh, pas 2008, pas krisis keuangan itu gila banget ya. Banyak investor panik dan menjual aset mereka. Nah, Buffett, being Buffett ya, dia justru stay calm dan ngeliat itu sebagai peluang untuk investasi di perusahaan-perusahaan undervalued, kayak Goldman Sachs lah. Dan akhirnya dia bisa dapat $500 juta per tahunnya. Ini nunjukin figure kayak dia, yang mungkin dapat kekayaan paling gedenya di atas umur 50, sabarnya bisa diubah jadi sesuatu yang lebih strategis. Nah, poin kedua adalah fokus ke lingkaran kompetensi. Gue pun pernah ngomong ya, kalau nggak salah di beberapa acara-acara sebelumnya, investasi yang terbaik adalah investasi yang kalian ngerti. Dan Buffett tuh selalu nekenin pentingnya taruh duit ke bidang yang benar-benar dipahamin. Konsep circle of competence ini yang dikenalin sama Buffett untuk nekanin bahwa investor tuh kalau bisa jangan cuma taruh duit ke industri atau perusahaan yang mereka nggak paham secara mendalam. Nah, pendekatan ini, ingat nggak pas zaman-zaman teknologi lagi gila-gilanya, startup tiba-tiba jadi unicorn, dia justru memilih untuk nggak taruh di sana. Dan akhirnya benar pecah pas era .com bubble. Kalau seandainya kalian mau taruh duit ke tempat-tempat yang risky, jadi bukan jangan taruh ke yang kalian nggak ngerti, tapi ngertiin dulu baru ditaruh. Itu namanya circle of competence. Dan pelajaran ketiga, kedisiplinan emosional yang makin belakang gue lihat makin susah. Kenapa? Soalnya sosial media mengizinkan kita untuk berekspresi secara bebas. Kita tuh udah belajar banyak dari psikologi. Orang tuh membuat keputusan dari emosi dan menjustifikasi dengan pikiran. Dan itu udah dasarnya manusia. Nah, makanya kalau kita udah tahu itu, hal yang kita lakuin bukan membuat keputusan saat lagi nggak emosional, karena menurut gua kita bakal selalu emosional. Tapi gimana cara mengontrol emosi kita? Apalagi kalau kita ngelihat karir kita nggak oke, investment kita lagi merah. Karena menurut data, itu yang paling ngehasilin kerugian paling banyak untuk orang-orang yang taruh duit mereka. Dan ketiga pilar ini, kesabaran, fokus, dan kendali emosi, itu bikin sistem mental yang stabil sama efisien yang jarang dipunyain sama banyak generasi muda sekarang. Kenapa video ini penting? Karena semua yang gue bahas dari tadi mungkin banyak yang kalian nggak suka atau denger kayak kebanyakan bullshit ini. Simpelnya karena pola pikir yang dianut sama Buffett itu sangat sulit ditiru. Kita masuk ke chapter terakhir kali ya. Banyak orang pengen jadi Warren Buffett. Banyak lagi bahkan pelajarin prinsip-prinsipnya yang dia ngomongin, yang sabar, konsisten, fokus, tenang dalam tekanan. Tapi tetap aja, banyak yang pelajarin tapi dikit yang bisa niru hasilnya. Dan disinilah titik ironi paling besarnya menurut gua. Pengetahuan tentang Buffett, tentang kayak video-video kayak gini yang bilang sabar itu penting, konsentrasi itu penting, itu tuh udah terbuka sangat luas. Bahkan dia bikin surat tahunan, bagi strategi secara gratis. Itu tuh selama puluhan tahun ada informasinya. Gak ada yang disembunyiin. Tapi pas semua orang tahu pun, kenapa bersusah untuk dijalanin? Nah, salah satu analisanya karena kita tinggal di sistem dunia yang dibangun untuk melawan semua prinsip yang dijalanin sama Buffett. Kita hidup di ekosistem yang ngerayain kecepatan, memburu perhatian, mendorong hasil jangka pendek. Dari sosmed ke pendidikan formal, semua tuh lagi didesain untuk generasi yang harus gerak cepet. Nah, karena itu yang jadi status quo-nya sekarang. Lebih banyak orang tuh gampang terpicu buat bikin keputusan yang cepat, impulsif, bahkan nggak logis. Bukan karena nggak tahu, tapi karena nggak tahan untuk nggak bereaksi. Nah, alasan keduanya sebenarnya karena nggak semua orang tuh punya kondisi psikologis dan ekonomi yang memungkinkan. Satu, memang mental model untuk tetap bisa sabar pas semuanya lagi chaos. Tapi nggak bisa dipungkirin, ada faktor-faktor eksternal yang bikin orang bisa lebih sabar dibanding orang-orang lain. Kalau kalian punya tekanan finansial, tekanan sosial, tekanan emosional, biasanya orang-orang ini nggak punya kemewahan waktu untuk nunggu 10 tahun. Mereka nggak bisa tenang pas kebutuhan dasar aja nggak bisa terpenuhi. Dan bukan karena bodoh atau malas menurut gua, tapi karena emang kehidupannya mereka yang nuntut buat keputusan cepat. Walaupun keputusan itu bukan keputusan yang terbaik. Nah, makanya di kondisi kayak gini, jadi sabar sama rasional tuh bukan hal yang sulit, tapi borderline impossible. Karena Buffett sendiri, yang gue harus tekanin juga ya, mulai karirnya tuh dengan banyak privilege. Akses pendidikan, mentornya Benjamin Graham, lingkungan sosial yang relatif stabil. Tapi just because itu, bukan berarti hasilnya tuh nggak valid, tapi konteks tetap penting. Dan mungkin poin terakhir ya, sebelum gue tutup video ini, mentalnya dibentuk bukan karena ada akses teknologi, tapi karena keterbatasan. Generasi yang lahir ketika informasi itu langka, keputusan harus dipikirin dalam-dalam. Dan kalau lu salah, itu bisa jadi kehilangan peluang selama bertahun-tahun. Di era yang sekarang semua serba cepat, satu klik bisa ngelakuin semua peluang, 10 distraksi, 10 pembanding, yang bikin kita selalu ngerasa kurang. Kita hidup di tengah kebisingan konstan. Dan itu bikin satu fenomena baru, kesulitan untuk berdiam diri dan berpikir panjang. Di jurnal psikologi dari Stanford University, dia bilang bahwa semakin tinggi intensitas distraksi digital, semakin turun kapasitas manusia untuk ngelakuin deep
fokus. Dan dua hal ini itu inti dari semua yang kita bisa pelajarin dari filosofi Buffett. Kalau kalian nonton sampai akhir, dan gue tahu biasanya video gue tuh nggak banyak yang nonton sampai akhir, gue perlu remind ke kalian. Gue di tengah-tengah generasi yang gue belajar dari yang atas, dan gue belajar juga dari yang bawah. Life is not a race. Bukan sebuah balapan dengan orang lain, dan sekarang sistem sangat memudahkan kita untuk membandingkan diri ke orang lain. Nggak usah orang lain lah. Gue aja. Mau gue sekarang fokusnya pengen banyakin konten edukasi. Pengen banyak share apa yang gue pelajari. Nggak usah ngelihat kayak gue ngelakuin apa-apa, tapi ambil apa yang bisa dipelajari dari gue. Dan gue bukan perfect, tapi gue selalu dibanding-bandingin. Resikonya jadi public figure yang ngeproduksi konten dan bahkan mengkonsumsi konten. Gue pun ada nggak momen-momennya gue kelibas sama arus? Ada. Tapi gue balik lagi kenapa gue mulai semua ini, kenapa gue mulai bikin konten. Dulu gue kira gue bisa create impact dengan ya udah gue maksimalin kerjaan gue terus bikin banyak lapangan pekerjaan. Tapi ternyata dengan banyaknya sharing-sharing kayak gini, gue bisa create impact yang lebih banyak juga. Dan itu pun tetap banyak dibandingin. Boleh nggak kita minta komitmennya bahwa life is not a race, hidup itu bukan balapan dibandingin sama orang lain, tapi intinya kita jadi diri kita yang lebih baik dibanding diri kita sebelumnya. Dan semua itu dengan prinsip, jangan lupa loh buat kalian yang nonton, gue tahu banyakan tuh di umur 24 sampai 35. Karena itu baru sepertiga atau seperempat atau seperlima lah dari hidup kalian. Punya horizon yang panjang dan pelajarin satu ilmu yang paling penting dari Buffett, yaitu sabar. Tapi menurut kalian gimana? Apa video-video kayak gini tuh terlalu kesannya bullshit lah, terlalu idealis lah? Cuma itu mungkin salah satu nilai dari diri gue ya. Kalau ada momen gue bisa mempertahankan idealis gue, so be it. And see you guys next video. Bye-bye.